Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Rangga Dewanata dengan NIM G002300 dari kelompok B4. Jadi saya akan menjelaskan atau mengerjakan presentasi anatomi refrat di lab anatomi. Jadi saya akan pertama menjelaskan tentang antebrachi. Antebrachi itu adalah bagian lengan yang terletak antara siku dan pergelangan tangan, atau disebut juga regiocarpi. Tulang-tulang yang menyusun regio antebrachi adalah ulna dan radius. Jadi ulna itu adalah tulang yang berada di sisi medial atau di tulang kelingking dari regio antebrachi. Ulna adalah tulang yang lebih besar dan lebih panjang dari lebih panjang. Lalu selanjutnya ada radius. Radius adalah tulang yang berada di sisi lateral. Radius adalah tulang yang lebih kecil dan lebih pendek dibandingkan ulna. Selanjutnya sendi-sendi yang berada di radius antebrachi. Jadi sendi-sendi yang ada di antebrachi itu ada sendi siku atau elbow joint dan radioulnar proximal. Selanjutnya musculus ventral dan dorsal dari antebrachi, dan sebutkan inervasi dan fungsinya masing-masing. Jadi di bagian depan lengan atau disebut juga musculus ventral ada musculus flexor digitorum superficialis. Inervasinya di nervus medianus. Fungsinya ini, otot ini membantu dalam fleksi atau pembengkokan sendi, pergelangan tangan dan jari-jari. Lalu ada musculus flexor carpi radialis. Inervasinya di nervus medianus. Fungsinya otot ini berperan dalam fleksi pergelangan tangan yang memungkinkan Anda untuk membengkokkan pergelangan tangan ke arah lengan. Selanjutnya untuk musculus dorsal atau sisi belakang lengan. Ada musculus extensor digitorum. Inervasinya di nervus radialis. Fungsinya otot ini untuk pengenduran sendi pergelangan tangan dan jari-jari. Selanjutnya ada musculus extensor carpi radialis longus. Inervasinya tetap di nervus radialis. Otot ini membantu dalam ekstensi pergelangan tangan dan memungkinkan untuk mengangkat pergelangan tangan ke atas. Lalu ada musculus brachioradialis. Inervasinya tetap di radialis. Nah, fungsinya otot ini terlibat dalam fleksi pergelangan tangan dan membentuk fleksi siku. Selanjutnya ekstremitas inferior. Jadi bagaimana sih perjalanan plexus sacralis dan lumbalis memberi inervasi ke ekstremitas inferior? Jadi plexus lumbalis dan plexus sacralis ada sistem saraf di tulang belakang yang memberikan inervasi atau pasokan saraf ke ekstremitas inferior tungkai bawah ini. Jadi plexus lumbalis itu terdiri dari serangkaian akar saraf dari segmen saraf serviks dan lumbalis. Otot-otot di daerah panggul dan paha bagian atas menerima inervasi dari plexus lumbalis, termasuk otot-otot di daerah anterior dan medial paha. Selanjutnya, plexus sacralis itu terdiri dari serangkaian akar saraf dari segmen saraf lumbalis dan sakral. Otot-otot di daerah panggul paha bagian bawah kaki dan perineum, dan daerah antara anus atau disebut juga daerah antara anus dan alat kelamin menerima inervasi dari plexus sacralis. Jadi perjalanannya itu dimulai dari akar saraf di segmen saraf lumbalis dan sakral tulang belakang. Akar-akar saraf ini bergabung untuk membentuk plexus lumbalis dan plexus sacralis. Dari sini serabut saraf keluar dari plexus ini dan berjalan menuju otot-otot dan kulit ekstremitas inferior untuk mengendalikan gerakan dan sensasi. Plexus lumbalis dan plexus sacralis juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi motorik dan sensorik, yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan berdiri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan topografi dalam ekstremitas inferior. Jadi saya akan mengambil daerah panggul atau disebut juga pelvis. Jadi batas-batasnya itu batas superiornya itu atasnya itu ada daerah panggul, ada garis imaginer pada tingkat, ada garis imaginer yang melintasi pinggul pada tingkat tulang ilium. Inferior ada garis imaginer yang melintasi daerah lipatan paha atau batas lateral samping, ada
tulang-tulang pinggul atau disebut juga osacoxae. Terus ada sendi terus ada batas medialnya atau tengah itu ada daerah panggul adalah dasar tulang belakang atau disebut juga sacrum dan coccyx. Lalu strukturnya itu ada oxcoxae atau disebut juga tulang panggul. Tulang besar yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu os ilium atau disebut juga tulang pinggul atas, os ichi, tulang panggul bawah dan belakang, dan os pubis atau disebut juga tulang panggul bawah dan depan. Lalu ada yang kedua ada articulatio coxae atau disebut juga sendi panggul. Sendi besar yang menghubungkan tulang panggul oxcoxae dengan tulang paha femur. Sendi ini memungkinkan gerakan antara panggul dan paha. Selanjutnya ada muskul coxae atau disebut juga otot-otot panggul. Sekelompok otot yang terdapat di dalam daerah panggul termasuk musculus femoris dan musculus glutei dan musculus pelvici. Selanjutnya ada articulatio sacroiliaca atau disebut juga sendi sacroiliaca. Itu ada sendi antara tulang ilium dan os sacrum di bagian belakang panggul. Selanjutnya ada organa pelvis atau disebut juga organ pelvis, struktur organ dalam daerah panggul termasuk kandung kemih, uterus, dan organ-organ reproduksi. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.